Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Abdullah Limataila. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang ajaran-ajaran dalam ilmu tasawuf. Nah, ada beberapa poin nih yang akan saya jelaskan. Ilmu tasawuf adalah salah satu ilmu yang mempelajari tentang pendekatan diri kepada Allah dan penyucian jiwa dan pencapaian kesempurnaan spiritual. Oke, yang poin pertama yaitu tentang syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Oke, yang pertama yaitu syariat. Syariat merupakan hukum-hukum lahiriah yang diturunkan Allah melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Lalu syariat juga mencakup ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, dan lain sebagainya. Terus syariat adalah fondasi awal dalam mempelajari tasawuf. Terus yang kedua yaitu tarekat. Tarekat adalah jalan atau metode yang ditempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Biasanya berupa bimbingan dari seorang guru spiritual dengan mewujudkan wirid, terus zikir, riyadhah, dan lain sebagainya. Tarekat juga mengasah aspek batin dan spiritual murid. Terus yang ketiga yaitu hakikat. Hakikat adalah tingkat kesadaran spiritual yang lebih tinggi, di mana salik mulai menyaksikan rahasia ilahi dan makna batin dari segala sesuatu. Hakikat adalah pemahaman batiniah atas kebenaran. Contohnya seperti seorang sufi yang memahami bahwa hakikat sholat bukan hanya gerakan, tapi juga penyatuan hati dengan Allah, dan memiliki kesadaran dalam akan hadirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak hanya mengerjakan sholat, tapi juga hadir di hadapan Allah. Terus yang selanjutnya makrifat. Makrifat adalah pengenalan yang mendalam kepada Allah, bukan hanya secara ilmiah, tetapi melalui rasa dan pengalaman batin. Makrifat merupakan puncak dalam perjalanan spiritual tasawuf. Karena apa? Karena di mana seorang hamba mengenal Allah dengan pengenalan yang sejati. Terus, yang poin selanjutnya yaitu makamat dan ahwal. Yang pertama makamat. Makamat merupakan tahapan spiritual yang merupakan tingkatan yang dilalui oleh salik dalam mendekatkan diri kepada Allah. Terus yang selanjutnya, setiap tahapan membuatkan usaha dan latihan spiritual. Contoh makamat seperti bertaubat, terus zuhud, sabar, tawakal, ridho, dan mahabbah, cinta kepada Allah. Terus yang selanjutnya yaitu ahwal, kehadiran spiritual, keadaan batiniah yang dianugerahkan oleh Allah kepada salik dalam perjalanannya. Ahwal merupakan juga karunia atau hibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh ahwal yaitu khusyuk. Ketika kita sholat, kita menghadirkan diri kita di hadapan Allah gitu. Terus syauq, rindu kepada Allah, wajd, kegembiraan spiritual, fana, dan baka, kekekalan bersama Allah. Terus yang selanjutnya yaitu insan kamil dan waliullah. Yang pertama, insan kamil. Apa sih itu insan kamil? Insan kamil atau biasa disebut manusia sempurna. Ini adalah konsep manusia ideal dalam tasawuf, yaitu manusia yang mencapai kesempurnaan lahir dan batin. Terus
Ciri-cirinya insan kamil itu seperti meneladani akhlak Rasulullah, mencapai makam ma'rifat, menjadi cermin dari sifat-sifat Allah, menjadi perantara rahmat Allah kepada makhluk-makhluknya. Saya membaca dalam artikel tasawuf, tokoh seperti Imam Al-Ghazali atau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dianggap telah mencapai tingkat ini. Karena apa? Karena kesempurnaan iman dan akhlaknya sangat mulia. Terus yang kedua yaitu waliullah. Kalian pasti umum lah mendengar kata waliullah. Apa itu? Atau kekasih Allah biasa disebutnya. Waliullah ini orang yang sangat dekat dengan Allah karena ketakwaannya, karena keikhlasannya, dan kesucian hatinya. Waliullah memiliki kedudukan istimewa dan sering kali diberikan karomah atau keajaiban yang tidak pernah terduga. Contohnya seperti Syekh Ahmad Al-Badawi dan Sunan Kalijaga yang dikenal sebagai wali Allah atau wali Allah yang lain. Beliau nih memiliki karomah seperti kemampuan mengetahui isi hati orang lain atau mendapat pertolongan dari Allah yang luar biasa. Itu tadi yang bisa saya jelaskan dari ajaran-ajaran ilmu tasawuf. Ada syariat, ada thariqat, ada hakikat, makrifat. Terus ada juga makamat dan ahwal. Dan yang terakhir ada ihsan kamil dan waliullah. Tadi dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.